Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Aulia dan teman saya Sarah Nisrina Raihana. Kami dari Pendidikan Matematika kelas 2D. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang lomba karya tulis mahasiswa yang telah kami buat, yaitu dengan judul Pembelajaran Matematika dengan Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital. Selanjutnya, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pembelajaran era digital. Sekarang mari kita lihat dulu apa pengertian dari pembelajaran itu. Pembelajaran merupakan proses antara pendidik dengan peserta didik serta sumber belajarnya dengan menyajikan teori yang akan diarahkan sepenuhnya untuk dimanfaatkan oleh peserta didik dalam menggali, mengelola, serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan baru. Terlaksananya kualitas pembelajaran dapat disajikan dengan adanya kerjasama yang konstruktif antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Namun, bagi seorang pendidik, kemampuan untuk menyajikan materi baru perlu dimiliki dan dipahami dengan sangat baik. Karena jika tidak, peserta didik akan cenderung lebih cepat bosan dalam belajarnya, karena materi yang ditampilkan hanya itu-itu saja atau monoton, dan tidak memiliki nilai kebaruan. Di abad ke-21 dalam generasi milenial ini, kecenderungan manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan memberikan perubahan terhadap cara hidup serta aktivitas manusia sehari-hari, termasuk halnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan mengalami perkembangan yang pesat pula, di antaranya ditandai dengan adanya pembelajaran digital atau digital learning. Dalam dunia pendidikan, era pembelajaran berbasis digital akan mendatangkan kemampuan yang sangat cepat, bahkan dengan jangkauan yang tak terbatas, seperti munculnya beragam sumber belajar dan merebaknya media massa, khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampaknya yaitu guru atau pendidik bukan menjadi satu-satunya patokan untuk memperoleh sumber ilmu pengetahuan. Siswa bisa dapat menguasai pengetahuan bahkan yang belum dikuasai oleh gurunya tersebut. Selanjutnya, kita lihat pengertian dari pembelajaran digital. Pembelajaran digital meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur, yaitu berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, audio, maupun video. Menurut Scherer pada tahun 2003, pembelajaran digital memberi kontribusi secara kuantitas terhadap interaksi belajar mengajar. Pendapat lain dari Munir pada tahun 2007, pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan mengalami perkembangan, mulai dari penggunaan perangkat audiovisual atau AVA untuk menyampaikan materi di kelas, dilanjutkan dengan penggunaan komputer sebagai media untuk mengakses dan mengolah informasi, penggunaan software pada komputer, serta juga memudahkan proses pengolahan dan pertukaran informasi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kehadiran guru di kelas dengan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar yang memiliki nilai kebaruan, sehingga akses informasi yang diberikan oleh guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik bisa lebih banyak, variatif, dan konstruktif. Model pembelajaran digital merupakan model masa depan yang efektif, karena sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu potensi pembelajaran digital. Menurut Kenji Kitao pada tahun 1998, ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama ada potensi alat komunikasi. Dengan menggunakan pembelajaran digital, pengguna dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat melalui dalam jaringan, bahkan dengan jangkauan waktu dan tempat yang tak terbatas. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media berkomunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran digital, maka jika ingin berkomunikasi dari seseorang untuk kepada orang banyak, dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan, yaitu misalnya melalui fasilitas seperti LMS atau Learning Management System, kemudian ada dari email, dari mailing list, atau aplikasi chatting lainnya. Namun dalam fungsi ini, peserta didik juga dituntut untuk memahami, mengelola, menciptakan komunikasi yang lebih efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, maupun multimedia. Yang kedua yaitu potensi akses informasi. Melalui internet, setiap orang dapat mengakses dengan cepat ke seluruh penjuru dunia untuk memperoleh informasi dalam berbagai bidang yang telah disajikan oleh berbagai sumber tanpa harus berlangganan sekalipun. Begitu pula dengan informasi yang menyangkut bidang pendidikan atau pengajaran yang dibutuhkan. Dapat diakses dengan cepat, mudah, dan banyak informasinya. Menurut Kitau pada tahun 2002, pembelajaran digital merupakan perpustakaan yang terbesar dari perpustakaan yang ada dimanapun, sehingga pembelajar tidak harus pergi langsung ke perpustakaan untuk mencari berbagai referensi. Pembelajar atau siswa tidak harus hadir langsung di suatu ruang kelas tertentu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun cukup hanya membuka smartphone atau komputer yang dimilikinya, lalu mengaktifkan data jaringannya, tentunya menggunakan smartphone atau komputer yang dilengkapi fasilitas koneksi ke pembelajaran digital. Lalu pembelajar atau siswa dapat dengan langsung mudah menggunakannya. Yang ketiga, yaitu potensi pendidikan pembelajaran. Dengan berkembangnya dunia digital, berpengaruh terhadap cara belajar siswa serta keingintahuannya terhadap materi ajar. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, salah satunya adalah menggunakan e-learning. Menurut Barbara pada tahun 2008, e-learning adalah proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan belajar. Kemudian adapun yang dikemukakan oleh Munir pada tahun 2017, yaitu materi pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui pembelajaran digital. Kemudian disosialisasikan ketersediaan program pembelajaran tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, khususnya para pembelajar. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran digital. Dikaitkan dengan tuntutan masa depan yang bukan hanya bersifat kompetitif, tetapi juga sangat terkait berbagai kemajuan teknologi informasi, maka kualitas sistem pembelajaran yang dikembangkan harus mampu secara cepat memperbaiki kelemahan yang ada. Salah satu cara yang dikembangkan adalah mengubah sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Informasi pengajaran juga terus perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil belajar yang lebih berkualitas. Kemudian di sini ada pun model pembelajaran era digital. Yang pertama ada blended learning. Blended learning dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan pembelajaran tatap muka,
dengan menggunakan media teknologi informasi komunikasi tentunya seperti komputer baik online maupun offline, kemudian multimedia, kelas virtual, internet, dan lain sebagainya. Metode blended learning terdapat interaksi secara langsung, yaitu berupa diskusi dalam proses belajar mengajar. Dalam blended learning harus ada 6 unsur yang ada, yaitu yang pertama tatap muka, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga aplikasi, yang keempat tutorial, yang kelima kerjasama, yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian yang kedua adapun mobile learning atau m-learning. Nah, m-learning adalah pengembangan dari e-learning dengan menggunakan telepon genggam sebagai sarana untuk melakukan pembelajaran. Mobile learning atau m-learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon seluler, laptop, tablet atau PC, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan mobile m-learning, pengguna dapat mengakses informasi dan materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun, bebas diinginkan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu virtual learning environment, yaitu sebuah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek digital yang biasa dipakai oleh berbagai institusi pendidikan. Dalam mode virtual, bahan-bahan yang tersedia dalam bentuk bantuan komputer yaitu seperti program pembelajaran, catatan kuliah, khusus self-assessment modul. Nah, jika akses internet jaringan bukan menjadi permasalahan, siswa dapat belajar di mana saja bahkan dengan akses 24 jam ke materi pelajaran sesuai dengan kecepatan belajar dan kondisi yang dimilikinya. Karena mata pelajaran akan selalu tersedia dalam jaringan komputer dan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nisrina Raihana. Di sini saya sebagai penulis kedua akan memaparkan karya tulis yang telah kami buat. Yang selanjutnya adalah inovasi pembelajaran era digital. Perkembangan cepat dunia digital menuntut banyak perubahan dan penyesuaian di semua bidang, termasuk pendidikan. Dengan paradigma baru, seorang pendidik akan lebih maksimal dalam memfasilitasi siswanya dalam setiap kegiatan mengajar. Dalam era digital ini, pentingnya menekan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar guna memperoleh hasil terbaik dalam mendidik dan membimbing siswa. Di sini ada 6 inovasi yang telah kami buat dan telah kami rangkum. Yang pertama adalah Google Sites. Google Sites merupakan salah satu produk yang dibuat oleh Google sebagai alat untuk membuat situs. Beberapa manfaat dari Google Sites yaitu yang pertama adalah pembelajaran lebih menarik, yang kedua lebih mudah mendapatkan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, materi pembelajaran tidak mudah hilang. Lalu yang keempat, siswa dapat mendapatkan informasi pembelajaran dengan cepat. Lalu yang kelima, dapat menyimpan silabus di Google Sites. Lalu yang keenam, forum menyampaikan serta mengumpulkan tugas melalui Google Sites. Nah, lalu yang kedua ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini merupakan aplikasi yang cukup banyak digunakan di negara kita, Indonesia. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh dosen atau guru sebagai media pembelajaran, diantaranya adalah pemberian tugas. Dosen maupun guru mampu memberikan tugas sebagai media pembelajaran. Yang pertama, cepat dan tepat ketika tidak bisa hadir atau berhalangan pada saat pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, pengiriman silabus. Dosen atau guru mampu mengirimkan materi pembelajaran atau sebaliknya, mahasiswa
atau peserta didik juga mampu mengirim dan menerima materi dari dosen atau guru. Yang ketiga, interaksi dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa bisa dihitung dengan hitungan detik. Lalu yang keempat, bimbingan mahasiswa memiliki kemudahan melaksanakan bimbingan skripsi, akademik, dan bimbingan lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada TeamViewer. TeamViewer ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan dosen atau guru sebagai strategi pembelajaran di era digital ini. Bisa digunakan untuk video, panggilan suara, dan chatting. TeamViewer juga memungkinkan mentransfer file, mendukung wake online, LAN atau wall, dan bahkan dapat melakukan reboot PC secara remote dan kemudian terkoneksi kembali secara otomatis. Kemudian TeamViewer merupakan aplikasi yang dapat diinstal maupun versi portable-nya tersedia untuk versi apapun. Dapat menggunakan ponsel atau tablet untuk terhubung ke komputer host dari jarak jauh saat berpergian. Meskipun dengan jarak yang jauh sekalipun, aplikasi TeamViewer mampu menjangkau dan melakukan kegiatan pembelajaran secara berlangsung. Lalu yang keempat ada Remote Utilities. Remote Utilities ini merupakan aplikasi remote komputer yang dapat menghubungkan kedua komputer, yaitu Remote Utilities atau seringkali disebut sebagai Internet ID. Aplikasi ini menjadi salah satu referensi yang dapat dimanfaatkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi sebagai media pembelajaran digital. Aplikasi ini sering disebut dengan Internet ID, mampu mengontrol 10 PC komputer host, diberikan sebuah Internet ID yang nantinya digunakan klien untuk disambungkan ke komputer tersebut. Lalu yang kelima ada Areo Admin. Areo Admin ini digunakan sebagai support dadakan. Aplikasi Areo Admin menjadi salah satu referensi juga sebagai strategi pembelajaran jarak jauh atau distance learning, sehingga ini sangat direkomendasikan kepada dosen atau guru untuk memanfaatkan aplikasi ini sebagai media pembelajaran di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Areo Admin dapat diinstal pada Windows 10, 8, 7, dan XP, baik tipe 32 bit dan 62 bit. Lalu yang terakhir ada Google Drive. Google Drive dengan layanan memfasilitasi penggunanya untuk berkolaborasi, membuat, menyimpan, dan membagikan dokumen dengan pengguna lainnya. Dukungan fitur yang dimiliki Google Drive membuat layanan yang satu ini mempunyai peluang potensi yang sangat besar untuk dunia pendidikan. Di antaranya adalah untuk proses belajar mengajar, di antaranya untuk merekam aktivitas siswa, evaluasi belajar, merangsang aktivitas kreativitas siswa, memfasilitasi penggunanya untuk membuat berbagai dokumen, baik dokumen berupa naskah umum ataupun naskah yang ditunjukkan untuk kebutuhan khusus. Misalnya, untuk pembelajaran matematika, terdapat layanan untuk membuat file presentasi, terdapat Spidersheet, layanan formulir yang memungkinkan seseorang untuk membuat formulir-formulir yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan. Oke, baik. Slide selanjutnya yaitu tentang peran teknologi digital dalam pembelajaran matematika. Teori Realistic Mathematics Education atau RMI sebagai salah satu teori khusus yang dikembangkan untuk pembelajaran matematika merupakan teori yang mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran matematika baik di jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Dilihat Drivers 2003, Bookhoff 2011, Jupri 2015. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pendidikan dalam pembelajaran matematika, yang merupakan salah satu pendidikan wajib
yang ada dalam pendidikan formal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mendorong dunia pendidikan untuk selalu berupaya melakukan pembaharuan dan memanfaatkan teknologi yang ada dalam proses pembelajaran, mengimplementasikan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam membangun media pembelajaran virtual diharapkan dapat menghasilkan sarana pembelajaran yang efektif. Jadi peran teknologi digital ini sangat banyak sekali untuk digunakan pada saat era zaman 4.0 ini. Nah, lalu dengan mengadaptasi gagasan Retrievers von van Rijk 2010, maka secara umum peran atau fungsi teknologi dalam pendidikan matematika dapat dikategorikan menjadi 3 fungsi berbeda. Pertama, teknologi berfungsi sebagai alat untuk mengerjakan penghitungan matematika. Berdasarkan fungsi ini, teknologi berfungsi sebagai alat untuk mengerjakan perhitungan mengefisienkan waktu untuk menyajikan hasil perhitungan, menentukan rata-rata matematis dari 2 kumpulan data. Sebagai contoh yaitu adalah dalam menghitung rata-rata adalah Microsoft Excel. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai tempat belajar untuk melatih penguasaan keterampilan matematis. Untuk fungsi yang kedua ini, teknologi biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang bersifat rutin. Misalnya, dengan memanfaatkan software menyelesaikan soal-soal yang bersifat rutin dan memanfaatkan software GeoGebra menyajikan contoh penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pemahaman konsep. Teknologi berfungsi membantu siswa dalam memahami suatu konsep melalui proses penyelidikan secara terbimbing. Sebagai contoh, dengan menggunakan software GeoGebra yang menyajikan beraneka ragam posisi grafik fungsi kuadrat pada bidang koordinat. Slide selanjutnya adalah peran teknologi digital dalam pembelajaran matematika yang lainnya, yaitu peran atau fungsi teknologi pembelajaran matematika berdasarkan gagasan Retrievers dan van Rijk 2010. Yang pertama adalah teknologi berfungsi sebagai alat untuk mengerjakan perhitungan matematika. Lalu yang kedua, teknologi berfungsi sebagai tempat belajar untuk melatih penguasaan keterampilan matematis. Dan yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan untuk pengembangan dan pemahaman konsep. Lalu slide selanjutnya yaitu terkait dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Gus, Galbraith, Renshaw, Geiger tahun 2003 memetafora 4 konsepsi guru dan siswa tentang teknologi dan pembelajaran matematika, yaitu teknologi sebagai master atau tuan, lalu servant sebagai atau pembantu, lalu extension of self, ekstensi tersendiri, dan partner atau rekan. Siswa dan guru akan memandang teknologi sebagai master jika mereka menganggap matematika terbatas hanya pada pengetahuan tentang perhitungan matematika. Lalu teknologi akan dipandang sebagai servant jika mereka menganggap bahwa matematika bukan sebatas pada kegiatan di atas kertas, yaitu menjadikan teknologi sebagai alternatif pengganti kegiatan pembelajaran berbasis kertas dan pensil. Jika menggunakan teknologi sebagai ekstensi tersendiri atau extension of self merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bermatematika itu sendiri. Akan tetapi, jika guru dan siswa menganggap matematika sebagai pengetahuan yang sifatnya konstruktif, maka mereka akan memandang teknologi sebagai alat bantu pembelajaran atau partner untuk menemukan perspektif baru dari ide matematika. Menemukan hubungan antara ide matematika menggunakan hubungan tersebut dalam menyelesaikan masalah matematika dengan berbagai pendekatan dan mengembangkan pemahaman konseptual siswa tentang ide matematika. Menurut Susila Hudin,
Putra Wangsa dan Uswatun Hasanah dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan tahun 2008 halaman 48 sampai 49. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak media pembelajaran matematika berbasis digital. Mengenai berbicara tentang dampak, maka akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari media pembelajaran digital adalah sekarang banyak sekali website atau platform pembelajaran yang menyediakan media pembelajaran digital untuk membantu siswa atau mahasiswa memahami konsep matematis yang dapat diakses secara gratis dan mudah. Menurut Akan 2012, di Angelo dan Ilif tahun 2012. Adapun juga kelemahan penggunaan media pembelajaran digital ini, khususnya media yang memerlukan koneksi internet dalam pengoperasiannya. Penggunaan teknologi digital dikhawatirkan juga disalahgunakan oleh siswa, yang akibatnya siswa tidak mempelajari apa yang seharusnya dipelajari. Kemampuan finansial siswa pun tidak semuanya cukup memadai untuk memiliki gadget seperti laptop dan smartphone, menurut Putri dan Muzaki tahun 2019. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.